Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai ada upaya main belakang untuk mengganggu penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pernyataan Mahfud ini terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis KPU untuk mengulang tahapan pemilu. Hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau di kedokteran tuh independensinya itu misalnya pada kode etik diatur ini kalau melanggar etik ya. Tapi kalau ilmunya salah itu ada dewan sendiri, dewan disiplin. Dokter, kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang terangkut ilmu. Nah ini kan ilmunya salah ini. Oh, sudah jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana kok dia yang mutus. Dan sudah ada tuh petunjuk dari Mahkamah Agung. Kalau ada urusan administrasi masuk ditolak. Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada tuh Perma nomor 2 tahun 2019. Sehingga ya kita terus saja dan saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini dan bahkan kemudian kalau mau ini karena ini salah kamar. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy! Pemirsa, apa yang menjadi keyakinan pemerintah melalui Kemenko Polhukam bahwa pasti pemilu akan berjalan sesuai dengan jadwal? Ada sejumlah sinyal menunjukkan kekhawatiran penundaan pemilu, apalagi pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita akan tanyakan langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat pagi, Pak Mahfud. Selamat pagi, Alen. Pagi Pak Mahfud. Pak Mahfud, ini masyarakat menaruh kecurigaan. Kita semua merasa ada yang janggal dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Menurut Pak Mahfud, kecurigaan apa yang sebenarnya yang paling penting yang harus disadari oleh masyarakat? Kecurigaan itu seakan-akan ada tangan-tangan pemerintah itu ikut campur mendorong adanya vonis ini. Oleh sebab itu ketika itu keluar, saya orang pertama saya kira di pemerintah yang terus berteriak dengan sangat keras bahwa putusan ini salah kan gitu. Karena ya memang salah dan pemerintah sudah jelas kok sejak awal Pak Jokowi dan saya dan semua gitu pemilu akan jalan bahwa ada orang-orang diskusi di luar itu ya silakan aja ini kan negara demokrasi tapi kalau pemerintah akan terus jalan ini pemilu harus dilaksanakan karena konstitusi kita mengatakan 5 tahun sekali tidak ada pengunduran dan sebagainya. Coba Anda bayangkan kalau pemilu ditunda instrumen apa yang bisa menjelaskan untuk mengisi pemerintahan itu misalnya kan 20 Oktober habis di masa jabatan presiden. Ada instrumen yang bisa mengganti pemerintah tanpa pemilu? Tidak ada. Di konstitusi juga tidak ada, gitu ya. Kecuali dalam keadaan tertentu berhalangan tetap. Ini kan tidak berhalangan tetap. Ya, misalnya kalau dalam keadaan tertentu berhalangan tetap itu presiden dan wakil presiden, misalnya digantikan oleh triumvirat ya, Menlu, Mendagri, Menhan gitu. Nah ini kan tidak berhalangan tetap tiba-tiba diperpanjang. Dan waktu itu 20 Oktober itu pun jabatan Menlu, Mendagri, dan Menhan juga sudah habis, nggak bisa. Terus instrumen apa? MPR tidak berwenang menentukan ini. DPR juga tidak berwenang. Oleh sebab itu keputusan ini, putusan Mahkamah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini ya bertentangan dengan konstitusi. Dia sudah mencoba melakukan uji materi dan sesudah saya baca putusannya logikanya dasar pertimbangan hukumnya itu tidak masuk akal itu. Seperti tidak ngerti saja, tidak ngerti taksonomi di dalam pembidangan hukum kita. Pak Mahfud, tapi oke lah kita jalan.
Kalau putusannya bertentangan dengan konstitusi, kemudian KPU sudah menyatakan akan banding, apakah harus tetap dilanjutkan sesuai dengan proses pengadilan yang ada di Indonesia? Oh iya tetap dong, harus dilanjutkan. Gini loh, perlawanannya itu saya katakan lawan. Lawannya itu ada dua, satu secara hukum naik banding, ya. Secara politik kita suarakan kepada rakyat bahwa ini tidak mutu, bahwa ini upaya merusak demokrasi kita. Kita katakan oke lah, gunakan hak itu, Partai Prima misalnya punya hak untuk menuntut itu gitu. Tapi hakim kan harus tahu bahwa misalnya Partai Prima itu sudah melalui 3 proses peradilan di tingkat Bawaslu, di luar pengadilan umum lewat Bawaslu ya, kemudian ke PT UN, kemudian ke PT UN lagi gitu. Terus kok pindah kamar begitu, lalu diterima gitu, lalu dikatakan ini kan perbuatan melawan hukum. Lah, perbuatan melawan hukum itu ada 2. Satu, perbuatan melawan hukum biasa. 2, perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Jadi onrehmate kedat, itu artinya perbuatan melawan hukum pada umumnya. Sedangkan oleh penguasa, oleh pejabat tata usaha negara atau lembaga negara, itu namanya onrehmate overheidsdaad. Nah, kalau onrehmate overheidsdaad itu tetap di peradilan tata usaha negara, dan itu sudah ditempuh gitu. Nah, pertanyaannya, apakah tidak bisa lembaga negara atau tata usaha negara dituntut dalam perbuatan perdata? Bisa, dalam kontrak tertentu, tapi tidak mengambil hak administrasi. Misalnya, KPU melakukan kontrak pembuatan kotak suara dengan satu perusahaan, lalu KPU wan prestasi tidak bayar. Nah, itu perdata gitu, bukan administrasi negara. Itu bisa, tapi kalau penentuan peserta pemilu, jadwal dan sebagainya, itu onrehmate overheidsdaad, bukan onrehmate kedat ya. Jadi penguasa dan bukan penguasa, sehingga tidak bisa diperdatakan. Oleh sebab itu saya katakan lawan ke pengadilan. Kalau enggak, nanti pokoknya pemilu kita jadwalkan berlangsung gitu aja. Pak Mahfud, berarti dari dasar yurisdiksinya saja sudah salah dari awal. Apa sanksi yang bisa diberikan untuk hakim yang kemudian tidak paham atau salah yurisdiksi? Sanksi bagi hakim yang memutus perkara itu tidak ada gitu. Ya sanksinya kita aja gebuki rame-rame melalui opini bahwa hakim ini tidak kapabel gitu aja. Itu kan sudah sanksi sosial yang tidak main-main. Lalu kemudian uji. Kalau sudah semua ahli hukum mengatakan begitu, kan merasa terpukul dia sebagai hakim misalnya ya. Iya ya, kok salah. Saya baca dasar pertimbangannya tidak ada tuh dasar kewenangan yang dicantumkan. Kenapa harus dia yang mengadili gitu? Kecuali mengatakan ini perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu ya itu harus tahu bahwa onrehmate kedat dan onrehmate overheidsdaad itu berbeda gitu. Nah, ini tidak dipertimbangkan sama sekali, apalagi udah kalah di Bawaslu, kalah di PT UN 2 kali gitu. Gitu ya. Pertama, putusan Bawaslu. Yang kedua, penetapan ketua PT UN yang menyatakan itu nggak bisa dia. Kemudian yang ketiga, putusan PT UN. Ini putusan kalau pindah lagi. Nanti tuh kalau kalah di perdata kan bisa pindah nanti ke pengadilan agama, pindah lagi ke rumah kiai dan sebagainya. Kan sebagai kapan selesainya hukum begitu? Kan sudah final sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah dari awal sudah ditolak Bawaslu, sudah ditolak PT UN, tapi sekarang malah di pengadilan negeri hasilnya seperti ini. Pak Mahfud, nanti kira-kira di pengadilan tinggi, bagaimana pengadilan tinggi dan sampai Mahkamah Agung nanti kasasi, bagaimana caranya supaya benar-benar bisa terjaga integritas, independensi hakim yang mengawal kasus ini? Ya itu terserah Mahkamah Agung ya. Kita kawal aja dari luar masyarakat secara politik kita awasi, kan masyarakat punya hak mengawasi. Ada medsos sekarang, ada Intel, ada Dewan Disiplin di mana-mana. Silahkan aja. Tetapi bagi kami ini non executable ya. Non executable itu artinya tidak bisa dilaksanakan ya. Ada itu aturan non executable itu di dalam peraturan Mahkamah Agung juga ada, di dalam undang-undang juga ada, di dalam ilmu hukum juga ada. Non executorial atau non executable itu ya begitu.
Jadi intinya adalah kita harus awasi bersama, kita awasi sama-sama dengan masyarakat. Tapi Pak Mahfud, apakah bisa nanti pengawasan masyarakat ini seimbang ataupun berimbang dengan mungkin ada kekuatan politik di balik apa yang dituntutkan oleh Partai Prima ini? Bisakah pengawasan masyarakat yang tadi kata Pak Mahfud bilang ini, pada saat nanti sampai di pengadilan tinggi, sampai di Mahkamah Agung, bisakah berimbang dengan kekuatan politik besar yang ternyata ada di balik kasus yang sekarang ini kita bicarakan ini, Pak Mahfud? Pertama, dalam faktanya ada, ya kan, sudah terjadi kasus-kasus yang mungkin hanya berdasar pengawasan masyarakat. Kasus Sambo itu saya kira lebih banyak pengawasan masyarakat yang mengungkap, bukan pengawasan institusional yang resmi. Kan masyarakat yang kemudian dipaksakan masuk ke institusional dan pengadilan yakin berdasar public common sense itu ada. Tapi pertanyaan Anda itu saya kira sangat tendensius ya ketika mengatakan bisakah pengawasan masyarakat ini mengalahkan kekuatan besar yang ada di balik. Kekuatan besar apa? Tidak ada kekuatan besar tuh. Itu kekuatan kecil. Semua partai politik tidak setuju. Semua partai politik mengatakan itu salah. Partai politik terbesar seperti Bu Mega sudah mengatakan itu melanggar konstitusi dan sudah para pengamat juga sudah, ya, kecuali pengamat yang mungkin mencari-cari mencari-cari celah kecil, tapi itu tidak banyak, hampir tidak ada dan tidak didengar juga, gitu. Oleh sebab itu, mari kita kuatkan karena demokrasi itu ada pengawasan masyarakat, ada pengawasan juga yang institusional. Gitu. Tapi ternyata pada akhirnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hasilnya KPU kalah. Nah sekarang Pak ada potensi nanti pada saat naik ke Pengadilan Tinggi ada potensi KPU kalah lagi atau menang. Bagaimana Bapak melihat potensi dari kalah menang KPU ini di Pengadilan Tinggi? Ya kita lihatlah pengadilannya. Kalau kan ada sebenarnya ya di peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, oleh undang-undang misalnya pada tingkat pemeriksaan pengadilan, Mahkamah Agung itu misalnya bisa menyatakan satu perkara itu tidak bisa diadili pengadilan tertentu. Itu akibatnya apa? Akibatnya NO gitu. NO itu ya tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu beda dengan ditolak di dalam hukum. Nah kadang-kala orang yang tidak ngerti itu menganalisis hukum ini ditolak, ini tidak dapat diterima, itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi itu oke lah, itu istilah yang ilmiah, diskusinya lebih lama. Tetapi logika apapun gitu, saya kira tidak ada yang bisa membenarkan bahwa urusan perdata ini mengadili administrasi. Pengadilan perdata mengadili administrasi. Sudah ada kok undang-undangnya banyak, Pak. Undang-undang PT-UN itu ada 3 ya. Kemudian ada undang-undang administrasi pemerintahan. Kemudian ada peraturan Mahkamah Agung, Perma, ya, ada juga Perma nomor 2 tahun 2019 itu udah lengkap peraturan yang melarang begitu. Lalu alasan yang kita sering harus lawan itu sikap hedonis hakim yang saya tidak bisa diganggu gugat, saya independen. Oke, dalam membuat putusan Anda independen. Tetapi secara publik kita lawan, secara ilmu kita lawan. Karena semuanya itu berdasar ilmu sebenarnya, seluruh keputusan itu. Nanti kita lihat saja. Dan tidak ada pemerintah tidak ada agenda menunda pemilu. Tidak ada agenda menunda pemilu. Perintah konstitusi, pemilu itu bukan perintah hakim, perintah konstitusi. Ya, bahwa pemilu 5 tahun sekali. Yang saya katakan tadi problem yang akan timbul dikira mudah misalnya ya. Tiba-tiba pengadilan memutuskan tidak ada pemilu gitu, harus ditunda. Pengadilan menyediakan instrumen hukum apa cara mengisi pemerintahan yang habis masa jabatannya? Sekarang tidak ada. Ada orang berspekulasi itu nanti MPR yang menetapkan. Tidak bisa. MPR itu bukan lembaga pemegang kedaulatan sekarang. Wewenangnya pun sebenarnya lebih kecil dari DPR. Jumlah orangnya lebih banyak mencakup DPR. Tapi kewenangan konstitusionalnya itu lebih banyak DPR malahan. Kok orang berharap ke MPR lewat pintu mana gitu? Kan harus mengubah banyak hal dulu. Ya, jadi kan? Pada saat KPU
pada saat KPU nanti tetap menjalankan tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, tidak ada yang bisa menghukum ataupun memberikan sanksi pada pemilu berujuk pada putusan PN Jakpus ini? Pada saat KPU tetap melakukan tahapan pemilu sesuai dengan jadwal yang sudah ada, tidak ada yang bisa memberikan sanksi kalau kita merujuk pada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya ini, Pak Mahfud? Benar begitu? Nggak ada. Siapa yang mau memberi sanksi ke KPU? Yang sanksi untuk KPU itu politik, kecuali kriminal. Ya, kalau ada kaitan KPU dengan pidana, dengan perdata, ada. Misalnya, komisionernya atau salah seorang itu menyekap salah seorang peserta pemilu, itu kriminal. Itu bisa ada pengadilan pidana, gitu. Kalau dia melakukan kontrak kerja, itu perdata. Tapi kalau urusan administrasi, itu nggak ada putusan pengadilan umum, peradilan perdata. Dan saya kira Mahkamah Agung sudah tahu itu. Saya juga sudah membaca komentar-komentar dari Hakim Agung meskipun sedikit-sedikit ya, WA-WA-an dan sebagainya. Pada intinya itu nanti Mahkamah Agung sudah tahu itu semua gitu. Oke, kalau jadi saya Mahkamah tidak Agung percaya sudah sih tahu. ada kekuatan besar itu. Ya, Ada atau tidak, percaya Pak? itu ada kekuatan ada, besar, ya? itu ada kekuatan orang usil aja. Kekuatan orang usil lalu tiba-tiba akhirnya nggak ngerti situasi sosial politik gitu. Lalu ngarang-ngarang sendiri. Tapi tidak apa-apa, kita jangan ganggu hakim itu. Saya selalu mengatakan begitu. Putusan hakim itu tidak bisa dihindarkan ya sebagai produk hukum. Tapi tidak harus selalu kita hormati gitu. Oleh sebab itu saya katakan saya menghormati putusan hakim, pilih-pilih putusannya. Kalau enggak ya sudah, itu putusannya tidak bisa dihindarkan, kita lawan. Secara hukum apa ya naik banding, ya macam-macam gitu. Oke, jadi pendirian pemerintah adalah lawan putusan hakim ini karena tidak sesuai dengan konstitusi. Pak Mahfud, terakhir apakah ada tanggapan dari Istana, dari Presiden Joko Widodo terkait dengan dinamika seperti ini? Saya resmi mewakili pemerintah karena sejak awal Presiden Joko Widodo mengatakan kepada saya, amankan, laksanakan, kawal pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024. Dan dikatakan oleh Presiden Jokowi juga sudah berkali-kali secara terbuka gitu. Lalu putusannya 2 hari yang lalu, akhir pekan pula kan, ya kita tidak perlu lagi koordinasi, konsultasi, karena arahan awal Presiden itu sudah jelas bahwa pemerintah akan menyelenggarakan pemilu ini, dan logika kita lah, logika publik, pemilu ini harus jalan. Ya, nanti masih ada instrumen lagi, karena ada aturan juga di dalam hukum itu tentang vonis-vonis yang non executable, ya tidak bisa dilaksanakan. Itu ada 6 atau 7 alasan itu. Nah, itu di perdata memang. Loh, orang akan bilang lo itu kan di perdata. Ya memang itu di perdata. Kan ini kasus administrasi negara kok tiba-tiba diperdatakan. Berarti tidak ada objeknya, kan begitu aja. Salah satu alasan kalau objeknya tidak ada, kalau objeknya salah, itu non executable namanya. Itu bisa. Nanti pokoknya banyak lah caranya. Jangan bikin kekacauan di negeri inilah, supaya negara ini bagus. Mari pemilu laksanakan sesuai jadwal dengan sebaik-baik. Baik, jadi sekali lagi pesan dari Pak Mahfud adalah jangan bikin kekacauan di negeri ini. Nanti pemilu 2024 pasti akan tetap berlangsung. Karena Gini Mbak, kalau bikin jangan kekacauan, jangan diartikan saya ini menolak orang mau berperkara. Silakan berperkara, tetapi masyarakat seluruhnya jangan melakukan rekayasa, pancingan-pancingan agar ini situasinya kacau. Mari kita laksanakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kita kawal pemilu ini dengan sebaik-baiknya di 2024. Pak Mahfud, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih untuk informasi dan pernyataan-pernyataannya. Lupa juga untuk komen dan share, like, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya agar anda tidak akan ketinggalan untuk menonton video-video saya akan datang. Jadi itu saja. Terima kasih kerana menonton. Bye.